Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Erza dari Universitas Pamulang, kelas 07 TPLM 001, akan menjelaskan tentang prototyping mata kuliah IMK. Ya, definisi dari prototyping merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Tujuan dari prototype yang pertama, evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Yang kedua, stakeholder dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Yang ketiga, anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, perancangan dapat mengeluarkan ide-idenya. Yang kelima, memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkan. Yang keenam, menjawab pertanyaan sehingga membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Yang ketujuh, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. Yang kedelapan, estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan, dan keuntungan biaya. Yang terakhir, investigasi, eksplorasi, dan pembanding solusi perancangan yang berbeda. Tahapan-tahapan pembuat prototipe. Nah, yang pertama tuh identifikasi kebutuhan. Si pemakai dan pengembang itu bertemu, habis itu request pemakai menjelaskan kebutuhan sistem. Setelah itu pengembang mulai membuat prototipe. Setelah dibuat, prototipe itu diuji. Setelah diuji, si pemakai itu memberikan kritik atau saran. Jika masih kurang serak, itu diperbaiki lagi. Pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan si pemakai. Setelah selesai, pengembang tinggal merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari si pemakai. Keunggulan-keunggulan menggunakan prototipe. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. 6. Mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang ketujuh, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas, kecepatan spesifikasi, dan perancangan sistem. Kelemahan-kelemahannya prototipe ini ada 3. Yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrogram yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Ini dimensinya prototyping. Yang pertama tuh penyajiannya. Desain yang dilukiskan atau diwakili dapat berupa uraian teks atau visual atau juga diagram. Lingkupnya itu mencakup interface atau komponen komputasi. Yang ketiga tuh dapat dijalankan atau executability. Prototipe tersebut dapat dijalankan dan dikodekan. Yang keempat, maturation. Tahapan-tahapan produk ini mencakup yang pertama revolusioner, mengganti yang lama jika dirasa sistem yang lama sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, evolusioner, terus melakukan perubahan pada perancangan yang sebelumnya. Ini metodenya ada yang pertama tuh metode non komputer, yaitu proses perancangan tahap awal. Yang kedua, metode komputer based, yaitu pembuatan prototipe pada tahap penyempurnaan seperti memasukkan fitur dan lain-lain. Jenis-jenisnya si metode komputer, sketsa atau mockup,
Interface antarmuka dideskripsikan menggunakan kertas, baik untuk mengungkapkan pendapat, difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi, tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya, murah dan cepat, umpan balik sangat menolong. Contoh sketsanya seperti ini. Yang kedua ada storyboarding. Storyboard adalah lembaran kertas yang berisi contoh tampilan antarmuka pengguna. Dengan setiap antarmuka, layar diperlihatkan pada lembar kertas yang berbeda. Suatu storyboard akan terdiri dari tampilan layar yang menggambarkan fitur sistem seperti menu, kotak dialog, dan window. Pensil dan simulasi, catatan atau walkthrough dari kemampuan dan tampilan sistem. Ini gambarannya si storyboarding seperti ini. Lanjut skenario. Ketiga ini skenario, hipotesis atau imajinasi. Penggunaan biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi. Menyediakan konteks operasi, terkadang dalam format naratif, tetapi dapat berupa sketsa atau bahkan video. Mengurangi level fungsionalitas dan jumlah fitur. Sangat mudah untuk dirancang atau diimplementasikan, berukuran kecil, dapat diubah dan dites berulang-ulang. Dapat dikembangkan menggunakan satu atau beberapa skenario tugas. Yang keempat, tutorial dan manual. Mungkin menuliskannya lebih berguna daripada disimpan dalam kepala, memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas. Menulis atau meletakkan di kertas lebih berharga. Lanjut ke metode computer based. Metode ini biasanya dikerjakan, kemudian sifat metode computer based yaitu nih contohnya si computer based itu menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur, dapat berpusat pada lebih banyak detail. Para pemakai lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika melihat prototipe yang lebih realistis. Prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu untuk mengurangi literasi siklus pengembangan. Prototipe interaktif dikembangkan agar dapat dengan cepat diganti atau diubah sejalan dengan umpan balik perancangan. Umpan balik ini dapat diperoleh dari kolega atau dari pengalaman pengguna selama bekerja dengan prototipe untuk menyelesaikan tugasnya. Terminologi prototipe. Ada prototipe horizontal, ada prototipe vertikal, ada early prototyping atau prototipe cepat, late prototyping atau prototipe lambat, low fidelity prototyping, prototipe dengan tingkat kecepatan yang rendah. Setelah itu ada mid fidelity prototyping dengan kecepatan sedang, setelah itu yang high yang tinggi kecepatannya. Ini contoh pemodelannya dari yang low yang tadi. Ini toolsnya, prototyping tools. Draw paint program, menggambar setiap layar baik untuk dilihat. Prototyping horizontal tipis, contohnya ada Adobe Photoshop sama CorelDRAW. Yang kedua tuh script simulation atau slideshow, meletakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan diantaranya, dapat memberikan user catatan yang spesifik. Contoh toolsnya tuh ada PowerPoint, HyperCard, Macromedia Director atau TML. Yang ketiga, interface builder. Tools untuk menampilkan jendela, kendali, dan lain-lain dari interface, mudah dikembangkan dan memodifikasi layar, mendukung jenis interface yang dikembangkan, mendukung berbagai macam device input atau output, mudah untuk memodifikasi dan menghubungkan layar, mengizinkan memanggil prosedur eksternal dan program, mengizinkan mengimport teks, grafik, media lain.
mudah untuk dipelajari dan digunakan, dukungan yang baik dari vendor, contoh Visual Basic atau Delphi. Ini rangkumannya. Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap. Yang kedua, tahapan prototipe yaitu identifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototipe, menguji prototipe, memperbaiki prototipe, mengembangkan versi produksi. Yang ketiga, dimensi prototipe terdiri dari penyajian, lingkup, executability, dan maturation. Yang keempat, metode prototipe dibedakan menjadi metode non-komputer dan komputer based. Sekian dari saya, semoga mudah dipahami. Lanjut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.